teman-teman ya untuk perkuliahannya biar teman-teman yang lain nanti bisa join sembari kita mulai saja perkuliahannya ya. eh nah ini saya share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini bersama kita akan lanjut pembelajaran terkait dengan rekayasa perangkat lunak atau software engineering-nya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tahapan-tahapan dalam perencanaan perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang lebih detail terkait dengan perencanaan tersebut atau materi yang lebih spesifik membahas terkait dengan data flow diagram. Nah, jadi data flow diagram ini merupakan salah satu diagram pembantu yang umumnya digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu proses bisnis ataupun suatu flow diagram gitu ya, data diagram, flow data gitu, atau aliran data pada suatu sistem yang akan dibangun. Jadi bisa dibilang si data flow diagram ini tugasnya nanti untuk membantu si analis yang merancang perangkat lunaknya tersebut memberi gambaran kepada si programmer maupun ke si user terkait dengan sistem yang akan dibangun. Nah, mungkin saya coba colok dulu sebentar, saya coba colok drawing pad-nya dulu. Nah, sebelum kita membahas tentang DFD atau data flow diagram, kita bahas dulu terkait dengan literatur yang harus difahami sebelum kita masuk ke materi tersebut. Literatur pertama yang harus kita pahami adalah data dictionary. Nah, pada analisis perencanaan rekayasa perangkat lunak atau software engineering, umumnya kita disuguhkan aliran ataupun flow data itu dideskripsikan dulu menjadi sebuah data dictionary atau yang dimaksud dengan kamus data gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kamus data atau data dictionary ini? Nah, jadi dictionary di sini adalah pusat gudang informasi mengenai data itu seperti apa, lalu relasi dengan data lain itu seperti apa, asal datanya itu dari mana, lalu datanya itu akan digunakan untuk apa, dan format data baik itu inputan ataupun outputan itu seperti apa. Nah, ini dijelaskan. Nah, gunanya itu untuk apa? Gunanya itu untuk membantu mendeskripsikan atau menjelaskan aliran data yang akan mengalir gitu ya di suatu sistem informasi atau suatu business flow sistem informasi tersebut. Jadi misal si pengguna atau si user yang role-nya sebagai customer, nah dia itu akan dimintai data seperti apa. Dia harus memasukkan inputan data seperti apa ke sistem, memberi inputan seperti apa. Lalu dia pun dijelaskan, nanti si customer ini dia akan mendapatkan output atau kembalian datanya itu seperti apa, feedback dari sistem itu seperti apa. Nah, ini semua dijelaskan pada data dictionary ini. Di mana pada data dictionary ini kita juga mendefinisikan setiap field dari tabel tersebut. Jadi bisa dibilang data dictionary ini kita sudah buat rancangan mirip dengan ERD ya, Entity Relational Diagram. Jadi dia mirip gitu ya dengan struktur database, di mana di data dictionary ini dijelaskan juga kira-kira tabel database-nya ini dia berisikan field apa saja. Misalnya field user selain ID ada apa? Ada username, ada password, ada profile misalnya. Nah, nanti dari
dari masing-masing field tersebut dia dijelaskan lagi. Misalnya field username ini dia tipenya itu varchar 255 misalnya. Atau mungkin dia untuk password tipe datanya teks. Lalu untuk profile misalnya dia akan mengacu pada foreign key profil user misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan di bagian data dictionary ini. Pada setiap field, tabel ini kita akan membuat dokumentasi mengenai nama fieldnya apa, lalu penjelasan dari tabel itu akan digunakan apa, lalu metode dari si table itu apa saja. Misalnya si table itu dia hanya bisa di-create dan di-update saja, namun dia tidak bisa dihapus. Nah, itu dijelaskan juga metode atau behavior dari si tabel tersebut. Lalu hubungan dengan tabel lain, misalnya tadi case-nya kita punya field profile, di mana field profile dari si usernya ini dia akan merujuk pada primary key dari si table profile user misalnya. Nah, itu dijelaskan semua. Jadi di data dictionary ini nanti dijelaskan baik itu bentuk data, field apa saja yang akan ditampilkan atau akan ditambahkan pada table tersebut, hingga sampai hubungan antar table tersebut dengan table lain. Nah, di sini juga dijelaskan tidak hanya behavior dari si tabelnya saja, melainkan dijelaskan juga sumber datanya itu dari mana, lalu panjang fieldnya berapa. Panjang field misalnya contohnya seperti tadi, varchar-nya berapa, misalnya varchar-nya mau 10 atau mungkin 255 atau mungkin tipe datanya karakter. Kan kalau NIP nomor induk kependudukan ya, NIK tuh kayaknya nggak mungkin ya kurang atau lebih dari 12 ya kalau nggak salah. Nah, misal nggak boleh kurang atau lebih dari 12. Nah, berarti kan dia tipe data itu karakter, bukan varian karakter kan. Nah, karakternya itu berapa panjangnya? 12 misalnya. Nah, itu dijelaskan di bagian sini, panjang fieldnya. Lalu tipe fieldnya apa? Misalnya tadi karakter atau var karakter. Atau mungkin kalau gender, kita mau buatnya enum. Mau laki-laki, perempuan. Jadi dia berupa selection atau pilihan gitu ya. Nah, lalu di sini aplikasi yang menggunakan field ini. Jadi nanti di tabel ini kan misalnya teman-teman tuh bikin satu buah tabel gitu ya untuk sistem informasi di kantor teman-teman misalnya. Di mana tabel ini dinamakan sell order misalnya. Nah, di mana si sell ordernya ini nanti dia akan berhubungan atau akan digunakan juga pada modul-modul lain, tidak hanya pada modul sell saja misalnya. Ada juga modul misalnya e-commerce atau mungkin ada modul point of sale. Nah, itu nanti akan menggunakan si tabel sell ini misalnya atau tabel produk ini. Nah, dia digunakan pada lebih dari satu aplikasi atau lebih dari satu modul sistem informasi. Nah, ini dijelaskan juga. Jadi nanti si tabel ini dia digunakannya di mana aja sih, di modul apa saja. Nah, ini juga nanti bisa membantu si user, pengguna ataupun si programmer untuk menyelidiki gitu ya. Misalnya, oh kira-kira nih kalau mau ngubah data ini atau mungkin mau ngubah codingan yang ini itu adanya di mana gitu. Dia akan nyambungnya ke modul apa saja. Nah, itu nanti teman-teman jelaskan di bagian data dictionary ini. Lalu ada juga keluaran data. Nah, jadi kalau tadi ada sumber data, sumbernya itu dari mana gitu ya. Lalu jenis inputannya itu seperti apa dari sumber itu. Nah, sekarang dijelaskan juga di sini keluarannya itu seperti apa, keluaran datanya. Misal kita punya field di tabel itu ID, nama, email, nomor handphone misalnya. Nah, tapi yang akan kita jadikan keluaran itu hanya ID dan username dan email saja, tapi password dan nomor handphone kita tidak akan jadikan sebagai keluaran misalnya. Nah, itu bisa kita jelaskan di sini gitu ya. Misalnya si password itu hanya berupa inputan saja, tidak ada berupa keluarannya. Nah, lalu pengguna yang diperbolehkan. Misalnya kalau di table siapa? Tadi sell atau order gitu. Yang diperbolehkan jenis usernya itu jenis user seperti apa? Misalnya apakah jenis user kasir itu boleh atau tidak? Lalu jenis user accounting boleh atau tidak? Nah, mungkin kalau accounting sama kasir dia masih ini ya, masih boleh kali ya ngakses tabel produk atau mungkin sell.
Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya bagian HR atau HRD ya, Human Resource Development. Nah, departemen. Nah, apakah dia boleh gitu mengakses tabel tersebut atau mungkin bagian lain ya seperti teknisi IT. Nah, teknisi IT sih biasanya dia super admin ya. Ya jabatan-jabatan lain lah yang nggak ada hubungannya dengan table cell misalnya. Nah, apakah dia akan diberi privilege untuk mengakses tabel tersebut? Apakah privilege itu berupa bisa membaca table atau mungkin bisa mengubah table atau bahkan bisa menghapus table? Nah, kita definisikan di sini. Nah, di sini pun dijelaskan juga nama lain dari tabelnya. Misal kita definisikan nama tabel itu cell underscore order. Nah, kita definisikan juga nama lainnya apa. Dia disebut di rujukan pada table-table lain itu apa. Nah, ini di sini dijelaskan juga. Nah, contoh dari data dictionary kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini kamus data ya, atau data dictionary. Jadi di sini dijelaskan, teman-teman. Tabelnya misalnya ini ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini dia punya primary key-nya itu NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, di sini ada foreign key-nya apa aja atau mungkin dia di sini merujuk ke tabel mana saja foreign key-nya. Field yang menjadi foreign key yang mana? Nah, ternyata di sini tidak ada, dikasih strip gitu ya. Nah, lalu di sini jumlah field-nya berapa? Jumlah field-nya tentu saja ada 6. Nah, contoh kedua misalnya ini ya, tabel mata kuliah gitu ya. Primary key-nya kode mata kuliah, lalu foreign key-nya tidak ada, dan jumlah field-nya sejumlah 3. Di sini didefinisikan juga teman-teman. Untuk tipe data dari, maaf Pak, apakah tidak di-record? Oh iya Mbak Cynthia, ini saya record-nya pakai OBS, nggak pakai Zoom ya. Soalnya kalau pakai Zoom suka lupa save. Tiba-tiba matiin laptop, terus lupa belum nge-save recordingnya kan dia di-render dulu ya kalau di Zoom. Nanti paling saya uploadnya itu sekalian ya untuk mata kuliah lain juga saya uploadnya nanti malam. Soalnya saya baru ada internet yang mumpuni untuk uploadnya paling nanti malam. Nah, di sini dijelaskan juga teman-teman tipe data dari masing-masing fieldnya itu apa. Misalnya NIM ini tipe datanya varchar atau varian karakter. Jadi dia bisa panjang teksnya itu sejumlah 0 sampai 6 karakter. Nah, lalu di sini tanggal lahir, misalnya tipe datanya apa? Apakah dia date, apakah dia date time, apakah dia berbentuk string, kan bisa aja tanggal dia berbentuk string gitu ya, berbentuk var karakter. Nah, ini didefinisikan di sini. Bahkan kalau misalnya di sistem informasi yang sudah kompleks gitu ya, seperti ERP, Enterprise Resource Planning, kayak di SAP gitu ya, kayak di Udo gitu, atau mungkin di platform-platform lain gitu ya, di aplikasi-aplikasi yang memang sudah jadi, biasanya dia masing-masing tabel ini ada tabel yang sudah baku atau ada field yang sudah baku yang pasti ada, yakni field biasanya create by, lalu update by, lalu timestamp update, timestamp create. Nah, biasanya itu ada tuh di table itu ada gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melakukan tracking gitu ya. Jadi nanti dia bisa ngelihat tracking nih, oh kira-kira record data ini nih dibuat sama siapa, waktunya kapan, lalu di update-nya itu sama siapa gitu. Kalau ada kesalahan ini yang jadi sasaran siapa gitu ya. Nah, jadi bahkan sampai sekompleks itu ya kalau misalnya sistem-sistem yang sudah besar ya, sistem generik biasanya. Nah, lanjut lagi, tadi kita sudah ngomongin terkait dengan kamus data ya atau data dictionary. Sekarang kita lanjut ke diagram konteks atau konteks diagram gitu. Nah, konteks diagram ini merupakan diagram yang terdiri dari satu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Nah, jadi di konteks diagram ini biasanya berisikan lebih dari satu stakeholder. Jadi stakeholder yang terlibat dalam sistem ini, misalnya kalau di sistem informasi POS, kan stakeholder yang terlibat atau user yang terlibat, yang pertama misalnya kasir. Lalu yang terlibat itu misalnya customer. Lalu yang terlibat juga misalnya bagian accounting dari ininya, point of sale-nya. Nah,
Itu dijelaskan teman-teman di diagram konteks ini. Kira-kira si user ini dia akan dimintai informasi apa. Lalu si user ini dia akan mendapatkan feedback informasi dari sistem ini tuh berupa apa. Begitu juga dengan stakeholder lain. Baik itu pada kasir ataupun pada bagian accounting. Misalnya accounting dia akan mendapatkan informasi berupa ordernya gitu. Lalu kira-kira dia cash-nya berapa gitu, lalu kreditnya berapa. Nah kan si accounting biasanya dia kerjaannya itu mengenolkan balance kan, mengenolkan saldo gitu antara kredit sama itu kan, sama deposit kan. Nah itu kan. Nah atau juga misalnya si kasir ini dia mendapatkan inputan apa, mendapatkan informasi apa gitu ya, data yang dia dapatkan apa. Misalnya datanya dia berupa struk atau receipt yang dia simpan gitu untuk rekap di closing season misalnya. Atau mungkin dia menginputkan jenis barang yang dibeli oleh si user. Nah, itu semua dijelaskan di bagian konteks diagram ini gitu ya. Nah, diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke dalam sistem atau output dari sistem yang memberikan gambaran tentang keseluruhan sistem. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya konteks diagram ini dia menjelaskan setiap inputan dan juga setiap proses yang terjadi pada suatu sistem informasi. Nah, jadi memang detail dari atau gambaran umum dari si sistem informasinya ini dia dijelaskan berupa proses, berupa inputan, berupa flow datanya gitu. Dia dijelaskan di konteks diagram ini. Sistem dibatasi oleh boundary. Nah, jadi nanti di diagram itu dia si sistemnya dibatasi oleh kotak sebagai pemisah. Oh, ini bagian sistem ini loh, bagian sistem POS. Nah, nanti kotak yang lainnya misalnya sebagai sistem accounting atau mungkin sistem invoice dan seterusnya. Nah, di mana boundary-nya ini digambarkan dengan garis putus-putus. Contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi di sini ada boundary-nya ya. Ini boundary-nya nggak putus-putus ya. Di sini boundary-nya dia masih kotak atau garis nyambung gitu ya. Nah, berikut adalah gambar diagram konteks dari sistem pendaftaran siswa baru. Terdapat pada playgroup Angeli Kids Prabu Mulih. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada dua stakeholder. Biasanya si stakeholder ini atau si user dari sistem ini dia direpresentasikan atau digambarkan dalam bentuk kotak seperti ini ya, persegi panjang. Nah, contohnya di sini ada calon murid. Lalu di sini ada stakeholdernya kepala sekolah. Nah, di sini digambarkan di lingkaran ini aplikasi pendaftaran online pada grup Angeli Kids Prabu Mulih. Lalu di bagian panah ini menunjukkan data flow atau aliran datanya. Apa saja yang akan diterima si calon murid ini, informasi apa saja yang akan diterima, lalu informasi apa saja yang harus diinputkan atau diberikan ke si aplikasi ini. Begitu juga dengan kepala sekolah. Data apa yang akan dia terima, data apa yang akan dia masukkan. Nah, di sini didefinisikan di konteks diagram ini. Contoh misalnya di sini calon murid dia mendapatkan bukti pendaftaran. Nah, dia tentu saja kan, atau mungkin kita step by step aja ya. Pertama si calon murid ini dia melakukan pendaftaran dulu. Lalu dia memasukkan data calon murid. Nah, ini yang pertama ya, data calon murid. Nah, berarti yang dia masukkan atau dia inputkan ke sistem data flow-nya itu yang masuk yang dia berikan pertama data calon murid. Lalu setelah itu dia setelah memasukkan data dia mendapatkan bukti pendaftarannya. Nah, ini data yang dia terima dari aplikasi. Nah, lalu dia dapat juga info kelasnya, info pengajarnya. Dan setelah itu dia harus melakukan daftar ulang. Nah, ini data yang dia berikan juga ke si aplikasinya. Nah, di sini dijelaskan semuanya ya. Panah ini dia merujuk pada aliran datanya. Berarti kalau yang panahnya ke arah aplikasi, dia data yang diinputkan si user tersebut. Dan apabila datanya itu bersumber dari aplikasi ke arah user, nah berarti itu adalah data yang diterima oleh si usernya. Nah, pengertian dari DFD sendiri, jadi data flow diagram. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin data konteks ya, diagram konteks ya. Ini diagram konteks. Sekarang kita lanjut ya.
ke DFD atau data flow diagram. Nah, ini apa? Maaf Pak, izin live sedang bekerja Pak. Mohon recording di-share agar bisa kami pelajari. Oke, ya Mbak Cynthia, nanti saya share ya nanti malam. Nah, di sini kita lanjut ya yang lebih detail dari data konteks. Kalau tadi diagram konteks. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan diagram konteks. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan data flow diagram. Jadi data flow diagram ini bentuk yang lebih detail dari si data atau diagram konteksnya. Jadi detailing itu dia ada di data flow diagram. Jadi nanti ada level-levelnya. Ada diagram konteks, lalu ada data flow level 0, ada data flow level 1 dan seterusnya gitu. Jadi nanti semakin detail ya semakin bawah gitu ya levelnya gitu. Nah, data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Jadi memang di sini yang ditekankan di data flow diagram ini, karena namanya aja udah data flow diagram gitu ya. Yang ditekankan adalah arus dari datanya, arus input dan output datanya ke sistemnya itu seperti apa. Yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, struktur, dan juga jelas. Nah, kalau misalnya kita pakai kelas diagram, contohnya misalnya kita pakai kelas diagram. Kelas diagram itu kan dia hanya menggambarkan sistem dalam hierarki codingnya gitu ya, dalam hierarki struktur dari sistemnya. Contoh misalnya untuk modul cell order, dia adalah child atau mungkin dia adalah inheritnya dari si cell misalnya. Nah, itu kan lebih ke menggambarkan sistemnya ya, bukan menggambarkan data flow-nya. Nah, pada umumnya kalau kita ingin memberikan pemahaman yang lebih untuk si pengguna atau mungkin untuk si programmer yang baru mengenali sistem ini, nah kita lebih mudah menjelaskan itu menggunakan data flow diagram ini. Karena memang data flow diagram ini ya merepresentasikan seutuhnya data yang masuk itu seperti apa, data yang akan ditampilkan seperti apa, dan data yang akan dihasilkan atau diberikan itu seperti apa gitu. Nah, itu biasanya kan lebih jelas ya. Contoh kalau misalnya kita mau menjelaskan fitur Google gitu ya. Google kan ya tampilannya itu ada input button gitu ya. Inputnya itu input teks berupa teks, lalu ada tombol search-nya gitu. Nah, kalau kita jelaskan menggunakan kelas diagram misalnya, oh dari fitur search ini dia sebenarnya parent dari ini, dari ini, dari ini, wah pusing kan ngejelasinnya. Nah, lain halnya kalau misalnya kita buatnya itu dalam bentuk data flow diagram. Misalnya user cukup mengetikkan data informasi yang akan dicari pada inputannya. Lalu Google akan memberikan informasi sesuai dengan keyword yang diketikkan. Nah, itu lebih jelas ya, lebih enak gitu penjelasannya. Nah, DFD ini merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan secara logis. Nah, data flow diagram adalah notasi atau simbol yang berguna untuk membantu komunikasi antara analis sistem dengan pemakai. Nah, ini lebih ke pemakai, pengguna, si user gitu. Jadi bukan ya bagi si programmer ini harus ini juga ya, harus paham juga programmer, dan mungkin programmer pun dia jauh lebih mudah mengertinya ya dengan diberikannya DFD ini gitu kan. Nah, agar si user ini dapat memahami sistem itu secara logika. Nah, selain dari notasi atau simbol dalam diagram arus atau data flow diagram, juga membantu sekali untuk memahami suatu sistem pada semua tingkat kompleksitasnya. Nah, jadi ini dipandang dalam ininya ya, dalam sudut pandangnya, apakah dia secara global atau mungkin secara detail. Lalu DFD pun merupakan alat analisis terstruktur yang baik dan populer karena dapat menggambarkan arus data pada suatu sistem secara terstruktur dan juga jelas. Nah, adapun simbol-simbol yang umumnya digunakan pada DFD atau data flow diagram, yang pertama adalah external entity atau terminator. Bentuknya itu biasanya kotak persegi panjang gitu ya. Merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang biasanya berupa stakeholder atau orang gitu ya. Organisasi atau mungkin sistem lain yang bisa memberikan inputan maupun menerima outputan dari sistem lain. Contohnya kalau di case tadi
di case konteks diagram ini yang menjadi eksternal atau terminator, eksternal entity atau terminator ini dia berupa calon murid atau mungkin kepala sekolahnya. Nah, lalu ada proses. Proses adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau mesin. Misalnya, proses input data atau mungkin proses updating data. Nah, ini biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran ini. Dan pekerjaan atau jenis prosesnya ini dia didefinisikan di dalam lingkaran ini. Nah, proses berfungsi untuk mengolah arus data yang masuk ke dalam inputan. Kemudian dari proses itu juga menghasilkan output. Jadi biasanya kalau digambarin kayak gini nih, teman-teman. Misalnya si user gitu ya. User dia input data, misalnya input data. Input ya, dia berupa inputan. Input data misalnya datanya itu berupa data pajak misalnya, pajak. Nah, dari si proses ini dia akan diolah inputan data pajaknya tadi. Sehingga nanti misalnya dia akan menghasilkan outputnya itu berupa angka pajaknya. Angka atau mungkin invoice. Invoice untuk bayar pajaknya misalnya. Nah, dia bisa berupa seperti itu. Jadi dengan kita menginputkan data pajaknya, nanti dia akan mengeluarkan angka yang harus dibayar atau invoice dari si pajaknya tersebut. Atau mungkin quotation ya, quotation dari pajaknya misalnya. Nah, pemberian nomor proses adalah untuk memperjelas sistematika sehingga tidak menjadi masalah urutan nomor prosesnya. Nah, penomoran ini dimaksud untuk identifikasi dan memudahkan penurunannya kepada level yang lebih rendah untuk menggambarkan proses baiknya ukuran dan bentuk lingkarannya tetap sama karena takut menimbulkan kesan lingkaran besar memproses sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, jadi memang pada umumnya si proses ini dia biasanya dikasih angka di bagian atasnya. Kalau di tengahnya itu kan nama prosesnya ya. Mohon maaf. Di tengahnya itu nama prosesnya, misalnya proses updating atau mungkin proses input gitu ya. Nah, di atas biasanya dia untuk menggambarkan step-nya itu, dia digambarkan dengan angka seperti ini, angka 1. Di bagian atas ini biasanya. Nah, lalu ada juga data store, merupakan simpanan data, itu dapat berupa file database, ataupun pada komputer, ataupun arsip, catatan manual, kotak data, atau data box gitu ya. Tabel acuan atau agenda buku. Misal di sistem yang kita buat ini, kita mau menggunakan atau mengambil datanya itu dari Google Maps. Atau mungkin dari Google Place API misalnya. Atau mungkin dari sumber lain ya. Misalnya saya pakai contoh yang umum digunakan biasanya misalnya Google Maps atau Google Place gitu ya. Kita ngambil datanya dari situ. Nah, entity atau bentuk dari si entitas dari si Google Maps tersebut bisa kita gambarkan dalam bentuk data store ini atau dalam bentuk kotak seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini misalnya data source-nya gitu ya. Misalnya di sini Google gitu ya. Google Maps API gitu. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Atau mungkin si datanya itu mau kita simpan dalam bentuk PDF. Jadi si user itu nanti ketika dia dapat klik download PDF atau reportnya tersebut, dia akan tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa kita jabarkan juga di sini. PDF report misalnya. Report. Nah, dan lain sebagainya. Kita juga bisa nulis nama database misalnya akan kita simpan di penyimpanan cloud dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa jelaskan. Oke. Nah, adapun aturan umum untuk membuat DFD sebagai berikut ya. Ada 10 nih aturan umumnya yang umum digunakan gitu ya. Umum diterapkan pada pembuatan DFD. Yang pertama, tidak boleh menghubungkan terminator. Terminator itu yang tadi ya. Terminator itu ini. External entity. Tidak boleh menghubungkan terminator dengan terminator lain secara langsung. Jadi biasanya antar terminator ini dia dihubungkan dengan menggunakan satu buah proses biasanya. Nah, logikanya gini loh teman-teman. Kalau misalnya si terminator atau si external entity ini dia dihubungkan langsung, tidak melalui sistem atau tidak melalui proses sistem.
tentu saja kan itu nggak berjalan pada sistem ya. Itu udah kayak kita ini aja ngobrol gitu secara langsung gitu ya. Atau mungkin kayak kita ngasih laporan langsung di kantor gitu ya. Tidak by sistem. Nah, buat apa gitu kan digambarin gitu di data flow-nya. Nah, jadi aturan pertama, si external entity atau si terminator ini tidak boleh dihubungkan secara langsung di DFD ini. Lalu yang kedua, tidak boleh menghubungkan data store dengan data store lain secara langsung ya. Logikanya nggak mungkin kan? Database dihubungkan langsung ke database tanpa ada suatu proses. Kalau misalnya kita mau melakukan copy data misalnya dari Google Maps API tadi, misalnya kita akan kopikan ke database internal kita misalnya. Nah, tentu saja di situ ada satu proses kan yang harus kita gambarkan terlebih dahulu dengan lingkaran tadi. Contohnya misalnya proses copy data atau mungkin proses transformasi data. Misalnya si bentuk datanya yang tadinya berbentuk JSON misalnya atau mungkin berbentuk XML. Nah, dia dirombak dulu sehingga dia menjadi satu data berbentuk query misalnya. Berbentuk record query atau mungkin berbentuk data CSV dan lain sebagainya. Nah, itu ada di bagian proses, itu dijelaskan gitu ya. Lalu yang ketiga, tidak boleh menghubungkan data store dengan terminator secara langsung. Ya logikanya nggak mungkin ya. Masa sih si terminator atau si entity ini dia langsung bisa mengakses data store tanpa melalui sistem gitu ya. Kalau melalui sistem ya kita harus pakai itu kan, harus pakai apa? Harus pakai proses. Contoh misalnya si user manggil atau mengquery gitu, nge-query data, nyari data tertentu misalnya. Nah, itu kan biasanya digambarkan gitu ya, prosesnya terlebih dahulu. Misalnya entity-nya berbentuk kotak seperti ini gitu kan. Nah, lalu di sini ada database misalnya atau data store. Nah, biasanya kan dia dikasih proses dulu di sini. Misalnya select misalnya prosesnya. Nah, dia kan gini dulu kan. Nah, sehingga nanti dia akan mendapatkan data dari si proses sistem informasi itu seperti apa. Nah, nggak mungkin kan secara langsung kalau misalnya di sini nggak ada proses. Nah, lalu pada setiap proses harus masuk input dan juga harus ada keluar. Tentu saja ya, kalau misalnya nggak ada ibaratnya kalau di program itu nggak ada trigger, nggak mungkin kan dia bisa menghasilkan suatu output, nggak mungkin kan dia dapat memproses suatu pekerjaan. Contoh misalnya teman-teman mau nge-proof misalnya di sistem informasi approval gitu ya. Teman-teman mau nge-proof suatu proses tertentu misalnya. Nah, nggak mungkin kan teman-teman nggak nginputin atau nggak ngeklik tuh tombol approve-nya, tapi dia tiba-tiba ke approve, kecuali pakai scheduler kan. Kalau pakai scheduler pun itu ada triggernya kan, ada pematiknya gitu. Nah, secara logika nggak mungkin gitu kan. Nah, buat apa dibuat sistem approval kalau misalnya dia dijalankannya oleh sistem juga gitu kan. Nah, jadi pasti dalam suatu proses itu ada input dan juga ada outputnya. Input datanya sebagai trigger dan output sebagai feedbacknya. Lalu tidak boleh ada proses dan arus data yang tidak memiliki nama. Nah, di sini nggak boleh nih teman-teman. Nah, misalnya hanya ada garis aja gitu ya. Kayak gini kan, saya bikin garis tanpa ada proses arusnya itu seperti apa. Dia nginputin apa tuh nggak dijelaskan gitu di situ. Nah, itu nanti akan buat pusing gitu ya. Menerka-nerka gitu kan. Lalu tidak boleh ada proses yang tidak memiliki nomor. Nah, di lingkaran ini dia nggak boleh ada yang nggak pakai nomor. Jadi si nomor ini juga dia digunakan sebagai tujuannya itu sebagai untuk mempermudah gitu, mengidentifikasi prosesnya ini berjalan yang mana dulu. Nah, itu bisa kita lihat di bagian penomoran tersebut. Lalu semua proses harus memodifikasi data yang masuk. Nah, tentu saja data yang masuk itu nggak mungkin kan dia tidak diproses atau tidak dimodifikasi. Nah, tentu saja si proses itu dia harus ada proses modifikasi data. Baik itu berupa data transformation atau mungkin data processing. Misalnya dia inputannya itu tanggal hari ini atau date now. Lalu di data itu diproses sehingga dia dapat menghasilkan expired date-nya misalnya. Nah, itu semuanya diproses di bagian proses tersebut. Lalu setiap data store setidaknya terlibat dengan satu arus data. Nah, ini lucu juga kalau misalnya ada data store yang kita cantumkan di DFD, namun dia tidak terlibat
satu skema atau satu skenario apapun gitu ya di DFD ini. Ya, buat apa kita masukin gitu kan? Lalu masing-masing terminator harus terlibat dalam satu arus data. Tentu saja kalau nggak terlibat juga nggak perlu dimasukin ya usernya gitu. Sebuah arus data harus dilampirkan ke dalam proses. Nah, tentu saja kalau arus data memang dia harus dilampirkan ke dalam proses seperti ini ya contohnya. Lalu metode membuat DFD. Nah, kalau tadi di sini aturannya, aturan umum membuat DFD. Sekarang kita masuk ke metode membuat DFD-nya. Yang pertama, mulai dari yang umum sampai yang detail dulu. Jadi kalau misalnya di DFD biasanya dia ada levelan-levelannya. Dia dilihat dari yang umum dulu, semakin tinggi levelannya itu biasanya semakin umum. Penjabarannya semakin spesifik, dia semakin bawah. Karena sifat DFD ini merupakan top-down analis. Jabarkan setiap proses sedetail mungkin. Pelihara konsistensi antar proses tersebut. Nah, jadi dalam membuat suatu DFD, baik itu di level bawah ataupun di level atas, teman-teman harus konsisten penulisannya. Misalnya, di tahap bawah, si user dia akan melakukan proses A, sehingga dia dapat menghasilkan output berupa B. Nah, sama halnya kalau misalnya digambarkan di tingkatan yang lebih atas atau tingkatan yang lebih bawah misalnya. Dia harus konsisten. Jangan sampai dia tidak konsisten. Misalnya, di level bawah dia keluar outputannya B. Di level atas dia outputannya A. Nah, kan itu lucu gitu ya. Lalu berikan label atau nama yang bermakna. Terminator gunakan huruf besar. Nah, jadi biasanya penamaan terminator atau stakeholder ya, external entity itu, biasanya dia digunakan huruf besar. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa gitu ya, ini kan bentuknya kotak kayak gini ya. Nah, mahasiswa ya pakai huruf besar semua gitu ya, mahasiswa. Lalu proses biasanya menggunakan huruf besar juga. Misalnya prosesnya update data. Nah, ini pakai huruf besar juga. Update data, ini dijelaskan. Lalu data store menggunakan huruf kecil, dituliskan dengan huruf kecil, dan arus data juga menggunakan huruf kecil. Yang kelima, menjaga konsistensi dengan model lain seperti state of purpose, entity relationship diagramnya atau ERD-nya, dan juga data dictionary. Nah, jadi semua ini harus konsisten ya. Nah, adapun levelisasi penomoran pada proses DFD diantaranya, yang pertama ada diagram konteks yang tadi sudah kita bahas. Biasanya penomoran itu 0,0 atau 0.0. Ini biasanya si diagram konteks itu gambaran umum dari sistem informasinya gitu. Dilihat dari sudut pandang paling atas. Lalu di bawahnya ada DFD level 0 dan ada DFD detailnya, ada level 1 dan seterusnya. Nah, tahapan pembuatan DFD yang pertama kita bisa buat dulu yang gambaran umumnya, yakni diagram konteksnya. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem secara global pada tahapan ini menggambarkan lingkungan tunggal memiliki keseluruhan sistem. Jadi kita melihatnya itu keseluruhan sistem yang ada dalam perencanaan sistem ini, dia seluruhnya dijabarkan pada diagram konteks ini atau pada level top DFD ini. Nah, ciri-cirinya hanya ada terminator. Biasanya dia hanya ada terminator, proses, dan juga arus data. Nah, di sini nggak ada yang namanya data store. Data store itu biasanya belum dijelaskan gitu ya di bagian diagram konteks ini. Karena dia masih belum detail. Dia hanya ada terminator atau stakeholder, proses, dan juga arus data. Jadi cuma ada kayak gini aja ya. Simpel banget kan? Hanya ada terminator, proses, dan juga proses datanya atau alur datanya, aliran datanya. Jadi masih simpel banget ya kalau di diagram konteks, tapi gambarannya harus secara global. Seluruh sistem dia harus digambarkan di diagram konteks ini. Lalu yang kedua adalah diagram 0 atau level 0. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan proses yang ada pada diagram konteks. Jadi proses yang ada di diagram konteks, misalnya proses proses input data misalnya, atau proses update data. Nah, dalam satu proses itu, dia digambarkan secara lebih detailnya di bagian diagram level 0 ini, atau diagram level 0 ini. Proses dipisah sesuai dengan urutan sistem, dan dipisah berdasarkan jenis proses dan juga waktunya. Lalu yang terakhir, yakni diagram level 1. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus
data secara lebih detail, tahapan-tahapan proses pada diagram 0. Jadi dari diagram 0 itu dia dijelaskan lagi lebih detail di diagram level 1 ini. Dalam menggambarkan diagram detail ini perlu diperhatikan konsistensi jumlah input dan output yang ada pada diagram 0. Jangan sampai jumlah input dan outputnya ini dia tidak sesuai atau unkonsistensi tadi. Bila pada level ini sudah tidak terdapat lagi anak proses, maka proses dinamakan proses primitif. Pada nomor prosesnya cukup diberikan huruf P saja. Primitif berarti sudah paling bawah gitu ya. Nah, adapun ini proses contoh DFD ya. Kalau kita lihat secara sekilas ini DFD-nya harusnya DFD level 0 atau 1 ya, karena di sini sudah ada data store. Dia nggak mungkin diagram konteks ya. Nah, contoh diagram aliran data dari diagram proses pembayaran pelanggan. Nah, ini dari satu proses. Biasanya ini dia level 1 nih biasanya. Jadi di sini sudah dijelaskan ya stakeholdernya siapa aja. Di sini ada pelanggan, lalu ada bank, dan juga ada manajer kredit. Lalu di sini ada data store juga, file piutang. Dan di sini dijelaskan prosesnya. Jadi si pelanggan dia melakukan pembayaran, input pembayarannya, lalu si pembayaran tersebut dia diproses, lalu si datanya dikirimkan ke update piutang dan diterima informasinya oleh si manajer kredit. Lalu si pembayarannya tadi dia disimpan uangnya itu di bank gitu ya, oleh stakeholder bank. Nah, ini dijelaskan ya lebih detail. Nah, mungkin kalau misalnya di DFD level 1-nya, ini kayaknya level 0 nih. Masih ini banget ya, masih belum detail. Di level 1-nya dia bisa digambarkan lebih jelas lagi gitu ya. Nah, lalu sebuah diagram alir DFD terdiri dari 4 dasar elemen. Yang pertama, DFD ini elemen yang pertama adalah data sumber atau data tujuannya. Lalu yang kedua adalah data arus atau aliran datanya, dan yang ketiga adalah transformasi proses, dan yang terakhir adalah data simpanannya atau data yang disimpan. Nah, data sumber tampilannya itu sebagai kotak seperti ini ya. Data sumber itu biasanya berbentuk kotak seperti ini. Merupakan organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Jadi si data sumber ini atau si di data source ini biasanya dia bisa berupa individu, orang, organisasi ataupun sistem lain gitu ya. Item dapat menjadi sumber dan juga tujuan. Nah, contohnya seperti uang kan tadi item ya, bukan data gitu. Lalu sebuah diagram aliran DFD terdiri dari 4 dasar elemen, ini sudah dijelaskan ya. Jadi data sumber ini bentuknya seperti ini ya, kotak persegi. Lalu, nah contohnya misalnya seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan data sumber atau data source. Jadi bisa dibilang kalau si terminal ini merupakan data source juga ya. Nah, data sumber dan tujuan ditandai merah. Dapatkah Anda mengatakan yang sumber dan yang tujuan yang mana? Nah, kalau misalnya kita analis lebih dalam, yang data sumber tuh pastinya yang pertama dari pelanggan ya. Dan data tujuannya itu ya dia ke manajer kredit dan juga ke bank. Karena memang si manajer kredit dan bank di sini dia tidak memasukkan data apapun gitu ya, tidak menginputkan data apapun. Justru di sini yang menginputkan adalah si pelanggannya. Jadi si pelanggan ini adalah data source dan data tujuan atau data targetnya ini ada di manajer kredit dan juga bank. Lalu yang kedua ada data arus atau mengalir aliran data gitu ya. Tampilannya sebagai panah seperti ini ya. Seperti ini aliran data seperti panah. Merupakan aliran data antara sumber dan tujuan proses dan juga proses penyimpanan datanya tersebut. Nah, contoh misalnya di sini ada uang masuk ya. Pada proses pembayaran, di sini pelanggan membayar gitu kan. Lalu di sini uang disimpan, simpan uang. Nah, ini merupakan data flow-nya atau arus datanya. Nah, data arus yang ditampilkan dalam warna merah, apakah tampak bahwa data aliran dapat dua arah? Jika demikian, bagaimana bisa ditangani? Nah, contohnya misalnya seperti ini ya, file piutang. Kan di sini ada dua arah ya. Di sini si file piutang itu, yang pertama dia dapat di-generate dari sistem, lalu bisa berupa data piutang, lalu bisa dipanggil juga si data file piutang ini. Nah, jadi dia di sini dua arah ya, dia bisa dua arah.
Nah, lalu arus data harus selalu berlabel. Pengecualian adalah aliran data yang bergerak masuk dan keluar dari data simpan data. Jadi pengecualian kalau misalnya di sini ada hubungan antara proses dengan data store, contohnya seperti ini value piutang, dia tidak perlu diberi label seperti ini karena memang ini sudah jelas ya, proses masuk dan keluarnya data dari file piutang ini. Lalu ada proses ya atau di sini dijelaskannya sebagai transformasi proses datanya gitu. Tampil sebagai bentuk lingkaran mewakili transformasi data. Contohnya seperti berikut ya. Nah, contohnya di sini ada proses pembayaran dan juga update file piutangnya. Nah, di sini dia digambarkan dalam bentuk lingkaran. Biasanya dia terdapat angka sebagai penomoran, angka nomor urut ya, 1.0, 2.0. Nah, transformasi proses adalah ditampakkan dalam warna merah. Setiap proses harus memiliki minimal satu data inflow dan setidaknya satu data keluar. Jadi satu proses itu seenggaknya harusnya dia ada masuk satu data dan ada keluar satu flow data juga gitu. Minimal satu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada sama sekali, nah itu harus dipertanyakan. Itu apakah proses, ataukah terminal, ataupun data store. Pertanyaannya itu ya. Kalau misalnya dia nggak ada output atau inputnya. Apa yang Anda ingat tentang bagaimana proses diberi label? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, proses itu diberi label sesuai dengan nama prosesnya dan juga penomoran sebagai urutannya. Dan yang terakhir adalah data store. Tampilannya itu sebagai persegi, di mana yang di atas dan di bawahnya itu terdapat dua garis horizontal berwarna hitam. Merupakan sebuah repositori sementara atau penyimpanan data permanen. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Contohnya di sini ada data store untuk file piutangnya. Ini database untuk penyimpanan file piutangnya. Perhatikan bahwa arus masuk dan arus keluar ke simpanan tidak diberikan label. Nah, jadi biasanya di data store ini dia arus datanya itu nggak dijelaskan lagi. Apakah dia arus data masuk untuk apa, data keluarnya biasanya nggak dijelaskan. Dia biasanya si data flow-nya pun memiliki dua mata panah ya, seperti ini. Lalu pengelompokan DFD, tingkat tertinggi DFD disebut diagram konteks. Ini terlihat menyediakan ringkasan tingkat sistem. Jadi kayak generalisasinya ya dari sistem tersebut. Si diagram konteks ini melukiskan suatu sistem pengelolaan data dan entitas eksternal yang berisi sumber inputan dan juga destinasi dan juga outputnya dari si data flow tersebut. Nah, ini data flow diagram alir data, contoh diagram konteks, ini diagram konteks ya, untuk perusahaan SNS, sistem pengelolaan penggajian. Contohnya misalnya di sini ada proses sistem pengelolaan penggajian, lalu di sini ada stakeholder atau mungkin terminal yang terlibat, ada departemen-departemen di kantornya, lalu mungkin yang kalau sistem gaji sih paling ini ya, paling apa? Gaji itu paling umum biasanya dia berhubungan dengan HRD kan. Rekap absensi, lalu mungkin cuti dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan ini ada di bagian HRD gitu ya. Nah, lalu di sini ada pajak kantornya, lalu mungkin ada di bagian keuangan ya. Oh, bank, di sini ada bank ya, stakeholdernya. Bank kan biasanya dia transferin gajinya gitu ya ke karyawannya, lalu ada karyawan yang nerima gajinya, tentu saja di bagian apa lagi ya, manajer, oke, mungkin ini ya pajak ya, nanti dia akan berhubungan dengan absensi tadi misalnya, dengan besaran dari gajinya itu berapa, nah itu nanti akan berhubungan juga dengan kantor pajak. Nah, diagram ini menunjukkan tingkat detail berikutnya. Nah, kalau ini kan detail secara umum, gambaran secara umumnya ya, tidak detailnya. Nah, kalau gambar ini atau diagram level 0 ini diagram yang menggambarkan lebih detail dari si konteks diagram penggajian tadi. Nah, di mana di sini terdapat informasi-informasi dan juga data flow dari masing-masing entity ataupun masing-masing terminal sini lebih detail ya. Nah, di sini tetap ya ininya data flow-nya di sini kan formulir pegawai baru, di sini juga formulir karyawan baru gitu ya di HRD-nya.
Nah, tapi di sini terdapat proses yang lebih detail. Kalau di sini kan sistem pengelolaan penggajian, nama sistemnya gitu ya. Nah, di sini digambarkan prosesnya. Misalnya ada proses update file gaji karyawan, lalu ada proses bayar gaji karyawan, dan seterusnya. Nah, ini digambarkan lebih lanjut gitu ya. Nah, perhatikan bahwa setiap proses di DFD memiliki nomor urut. Jadi nomornya ini nggak boleh sama ya. Nomor misalnya proses yang satu ini dengan proses yang lain ini nggak boleh sama nomornya. Dia harus berbeda-beda ya. Dan ini sesuai dengan urutan dari prosesnya. Kalau prosesnya ini urutan nomor 1 ya kasihnya yang satu yang ini. Kalau yang ini nomor 2 yang ini. Kalau misalnya ini nomor 3 ya nggak boleh 5 harusnya 3 gitu. Nah, pedoman tentang bagaimana membuat sebuah DFD. Nah, ternyata di sini ada pedoman-pedoman juga ya dalam pembuatan DFD. Yang pertama kita harus memahami dulu sistemnya dan juga flow data dari sistemnya. Jadi teman-teman harus amati dulu arus informasi dan orang-orang dan juga terminal yang terlibat, eksternal entity yang terlibat gitu ya dalam sistem ini. Nah, teman-teman harus amati. Lalu lakukan wawancara untuk memperoleh pemahaman itu. Nah, ini bisa pengumpulan informasinya ini sebenarnya tidak harus wawancara ya. Teman-teman bisa explore dengan cara mungkin analisis sendiri dari sistem yang sudah ada atau sistem-sistem sebelumnya, tapi tetap harus konfirmasi juga ya dengan stakeholder tersebut. Bisa juga dalam bentuk wawancara seperti ini, atau mungkin dalam bentuk pengumpulan informasinya dalam bentuk mencari informasi atau gambaran umum sistem yang sering dibuat tuh seperti apa. Misalnya sistem HRD itu kan HRD itu ada banyak ya contoh sistem-sistem generiknya. Contohnya kalau HRD itu yang umum tuh Orange HRD ya. Nama sistem informasinya Orange deh kalau nggak salah. Nah, misalnya di Orange atau mungkin di sistem HRD lain tuh umumnya flow-nya itu seperti apa, data flow-nya. Nah, kita bisa gunakan itu juga. Lalu aturan yang kedua, abaikan proses kontrol dan juga kontrol tindakan. Misalnya koreksi kesalahan. Nah, ini teman-teman abaikan dulu si proses kontrol dan kontrol tindakan ini. Lalu yang ketiga, tentukan batasan sistem. Mana yang dimulai dan berakhirnya itu di mana. Nah, jangan sampai nanti sistemnya ini yang dibuat, data flow-nya ini terlalu luas. Padahal yang kita perlukan itu ya tidak seluas itu gitu ya. Nah, kita harus batasi ya batasannya. Jika teman-teman tidak yakin tentang proses, termasuk untuk sementara waktu, nah teman-teman bisa pastikan atau cross-check ke si pengguna sistem tersebut atau si user yang meminta untuk dikembangkan sistem tersebut. Lalu aturan yang keempat, gambarkan diagram konteks pertama. Nah, teman-teman harus gambarkan dulu diagram konteks pertama dan kemudian mengambil tingkat berturut-turut lebih detail. Nah, jadi teman-teman gambarkan dulu konteks diagram, lalu di bawahnya detailnya seperti apa di level 0. Sudah level 0, level 1. Kalau misalnya perlu dibuat lagi level 2, teman-teman gambarkan level 2 dan seterusnya. Lalu identifikasi dan label semua arus data. Nah, jadi identifikasi dulu. Kira-kira input data dan output datanya itu dari mana ke mana dan juga proses apa saja yang diperlukan. Teman-teman identifikasi dan beri label masing-masing arus data tersebut atau data flow tersebut. Itu satu-satunya yang tidak perlu diberi label yang orang-orang masuk atau keluar dari penyimpanan data. Jadi kalau misalnya ada data masuk dan keluar dari data store, teman-teman nggak perlu beli label ya. Contohnya seperti tadi. Lalu data arus yang selalu mengalir bersama harus dikelompokkan bersama. Nah, contohnya seperti tadi ya. Data arus si formulir karyawan baru dengan formulir perubahan karyawan ini biasanya dia atau mungkin apa ya? Ini nggak bersama-sama sih biasanya. Nah, arus yang bersama itu biasanya teman-teman harus kelompokkan gitu. Lalu misalnya ada arus untuk pendaftaran karyawan baru sama arus pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan atau update data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kan biasanya bersamaan tuh ya ketika si karyawan masuk kantor baru, selain datanya diproses di kantor, terekap di sistem HRD-nya, sistem HR-nya. Nah, biasanya dia si datanya pun digunakan untuk asuransi kesehatan atau mungkin asuransi ketenagakerjaan dan lain sebagainya.
Aturan yang ketujuh, tampilkan proses lingkaran manapun aliran data dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, jadi harus ditampilkan prosesnya. Yang logis terkait atau terjadi secara simultan dapat dikelompokkan dalam satu gelombang. Jumlah setiap proses secara berurutan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman prosesnya itu mau dijabarkan lebih detail, misalnya teman-teman di level 0 itu ada proses yang 1.0. Nah, kalau perlu dijabarkan, di dalam proses itu ada proses apa lagi, teman-teman bisa tuliskan. Misalnya tadi di level 0 kan 1.0 gitu ya prosesnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan misalnya 1.0 gitu ya. Lalu di detailnya itu 1.1, 1.2 dan seterusnya. Lalu nama proses harus mencakup tindakan verba. Jadi dia berbentuk tindakan ya, atau bukan berbentuk benda ya, tapi berbentuk kata kerja gitu ya. Berbentuk kata kerja si proses ini. Seperti mengupdate, mempersiapkan. Jadi kalau misalnya bentuknya itu data kata benda, nah itu nggak boleh ya. Jadi si proses itu harus dinamakan dengan bentuk kata kerja ya, teman-teman ya. Lalu yang ke-11, identifikasi dan labeli semua penyimpanan data. Si data storage harus diidentifikasi dan diberi label. Apakah dia temporer atau permanen? Nah, ini dijelaskan juga. Dan yang ke-12, identifikasi dan label semua sumber data dan tujuannya. Ke-13, sebisa mungkin mengatur aliran dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi bentuknya itu jangan sebisa mungkin kalau bisa jangan menyamping gitu ya. Jadi kalau bisa biar lebih rapi dari kiri ke kanan atau mungkin dari atas ke bawah supaya terlihatnya lebih rapi gitu bentuk aliran datanya. Ke-14, Anda tidak akan mendapatkan hasil pertama itu bagus sehingga perlu rencana untuk mengulangi beberapa koreksi dan perbaikan. Jadi untuk bikin DFD itu nggak mungkin sekali bikin sekali jadi gitu. Biasanya dia berproses. Oh ternyata ada penambahan di bagian sini. Oh ada yang salah. Nah ini biasanya berproses ya, tidak langsung sekali jadi. Dan aturan yang ke-15, pada salinan akhir garis tidak boleh lintas. Jadi nggak boleh berpotongan ya. Garisnya misalnya garis satu data flow dengan data flow lain nggak boleh beririsan atau nggak boleh berpotongan. Misalnya ada data flow yang seperti ini, lalu dia berpotongan seperti ini nggak boleh. Jadi mungkin harus seperti ini misalnya. Lalu dia gini gitu. Jadi nggak boleh berpotongan gitu teman-teman antar data flow-nya. Setiap halaman termasuk nama DFD, tanggal dibuatnya, dan juga siapa yang buat DFD-nya ini harus dicantumkan juga. Nah, sekarang kita sudah melalui pedoman untuk mengembangkan DFD. Mari kita coba kembali ke contoh sebelumnya dan melihat apakah kita dapat membuat kembali si DFD tadi. Nah, teman-teman mungkin ingin membuat sebuah table dengan POS gitu ya, POS. Berikut untuk mengatur informasi data, kita buat dulu nih tabel. Data input, data output, dan juga prosesnya. Nah, misalnya kita punya data inputnya itu berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan. Lalu data prosesnya update catatan. Nah, baca file dan juga diupdate gitu ya si datanya. Dan data outputnya ini berupa pembaruan data dari atau gaji dari si karyawan tersebut. Sehingga dari data input, data proses, dan data output ini dapat kita gambarkan menjadi satu buah data flow diagram secara utuh gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Contoh yang tadi yang satu ini kan yang data input dan proses dan output ini dia menggambarkan yang nomor satu ini nih, proses nomor satu ini. Seperti itu kan di sini datanya dari HRD, lalu prosesnya ini dan juga ini ininya data tujuannya atau data atau targetnya gitu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi DFD-nya atau data flow diagramnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Nggak ada ya? Pak izin tanya Pak. Oh ya, boleh Pak Dani, silakan. Ya terkait tugas kemarin itu kan di state software yang digunakan ya untuk yang bikin data flow diagram ini. Ya benar Pak Dani. Kalau saya pakai enterprise architecture nggak apa-apa ya Pak ya?
Nggak apa-apa, Pak Dani. Yang Oke, penting oke. bentuknya data flow ya. Ya, Kalau oke, oke. misalnya ada kendala dengan softwarenya atau mungkin device-nya, mau Siap. pakai pen juga nggak masalah. Oke, Yang oke, penting siap, jadi. siap. Iya. Oke, Pak, baik, Pak. Iya. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain gimana? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya akhiri dulu. Saya akhiri saja. Nah, tapi jangan dulu keluar. Saya ini dulu screenshot dulu ya. Untuk ini rekap absennya. Takutnya ada yang nggak kerekap di sistem. Oke, sudah saya rekap. Ya, mungkin saya akhiri saja ya. Nanti untuk rekaman kuliahnya insya Allah saya upload malam ya. Oke, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih yang sudah bergabung. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.